Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat datang di podcast Bicara HI. Perkenalkan, saya Nurjana bersama rekan saya Tianita selaku host yang akan memandu episode kita pada kali ini. Pada episode kali ini, kami akan membahas sebuah film yang mengangkat praktik diplomasi secara nyata, yaitu The Diplomat. Film produksi India yang disutradarai oleh Shivam Nair dan dirilis pada tahun 2025. Film ini terinspirasi dari kisah nyata mengenai seorang perempuan yang mencari perlindungan di Kedutaan Besar India di Pakistan setelah mengaku menjadi korban pernikahan paksa. Melalui kasus tersebut, film ini memperlihatkan bagaimana seorang diplomat menghadapi dilema antara melindungi warga negaranya, menghormati kedaulatan negara penerima, serta menjaga hubungan diplomatik di tengah situasi yang penuh tekanan. Pada podcast kali ini kita akan membahas berbagai praktik diplomasi yang ditampilkan di dalamnya, mulai dari perlindungan konsuler, negosiasi bilateral, komunikasi diplomatik, hingga proses pengambilan keputusan seorang diplomat dalam menangani krisis. Untuk itu, pada podcast kali ini sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Ibu Sania dan Ibu Amanda. Selamat pagi Ibu Sania dan Ibu Amanda. Pagi Mbak Tia dan Mbak Jana ya. Betul. Ya anyway, panggil kita Mbak aja ya. Iya. Santai aja karena ini baru pertama kali juga kita diundang di podcast ya Mbak Amanda. Gimana kabarnya Mbak Sania? Udah lama banget kita nggak jumpa. Iya, anyway kita juga udah lama banget nih nggak ketemu karena Dan akhirnya dipertemukan di podcast, ini. Terima kasih sudah mengundang kita. Terima kasih ya teman-teman podcast Bicara HI ya. Luar biasa. Oke, berarti sahabat karib ya yang udah lama nggak ketemu. Iya, gitu betul banget kita Bisa dibilang begitu ya Mbak. Oke, terima kasih ibu-ibu diplomat, mbak-mbak diplomat yang sudah hadir untuk podcast kita kali ini. Untuk melalui diskusi ini kami berharap pendengar yang mendengarkan podcast Bicara HI ini, khususnya mahasiswa hubungan internasional, dapat memahami bahwa diplomasi bukan hanya konsep yang bisa dipelajari dalam kelas aja teman-teman, tapi juga praktik yang menuntut adanya ketelitian, juga kemampuan bernegosiasi dan mentaati hukum internasional yang ada. Oke, untuk itu mari kita mulai diskusi kita pada kali ini di podcast Bicara HI. Oke, pada di podcast kali ini kita akan mengulik terkait kejadian yang ada di sebuah film The Diplomat gitu, di mana di dalam film tersebut digambarkan seorang wanita gitu ya yang bernama Uzma Ahmed yang berwarga negara India yang melarikan ataupun dilarikan ya ke Pakistan dengan mengalami kekerasan, terus juga penipuan dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ketika sampai di kedutaan besar gitu ya. Nah, ketika sampai di Kedutaan Besar India di Islamabad dan mengaku sebagai korban pernikahan paksa serta minta dipulangkan ke India dalam situasi seperti ini gitu Mbak. Mengapa Mbak ini sebagai diplomat tidak langsung mempercayai seluruh keterangannya, padahal secara kasat mata itu tuh udah tampak berada dalam kondisi tertekan? Ya, memang karena sebagai diplomat tentunya kami nggak boleh gitu ya keputusannya berdasarkan belas kasihan semata. Karena dalam praktik diplomasi itu ada prinsip bahwa setiap tindakan negara itu harus didasarkan pada fakta yang udah diverifikasi. Maka dari itu langkah yang kami lakukan bukanlah menjanjikan pemulangan oleh Uzma gitu, tetapi memastikan identitas keluarga negaraannya terlebih dahulu, kemudian meriksa kronologi yang ia sampaikan. Setelahnya baru kita mengumpulkan bukti-bukti pendukung gitu. Nah, memang hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsuler itu bukan berarti menerima setiap pengakuan secara otomatis, tetapi memastikan bahwa negara itu bertindak berdasarkan informasi yang valid. Karena kesalahan verifikasi itu bisa dapat menimbulkan sengketa diplomatik dan merusak kredibilitas negara penerima kayak gitu. Oke, baik. Kami melihat situasinya juga ya, ketika situasi sudah mulai masuk ke kedutaan besar India gitu ya di wilayah Pakistan, beberapa pihak di kedutaan besar tersebut tuh berharap untuk kedutaan besar itu bisa menyembunyikan Uzma Ahmed itu dalam lingkup yang aman. Namun di dalam film tersebut digambarkan bahwa menolak untuk opsi menyembunyikan Uzma tersebut sampai situasi mereda. Kalau misalkan seperti itu, gambarannya bagaimana menurut Ibu dan atau Mbak? Dari situasi itu ya, karena banyak dari masyarakat yang memiliki kekeliruan terhadap pemahaman mengenai fungsi dari kedutaan itu sendiri. Tapi di sini memang kedutaan memperoleh perlindungan berdasarkan konvensi Wina terkait hubungan diplomatik
1961. Nah, tapi kedutaan bukan adalah sebagai wilayah yang berada di luar kedaulatan negara penerima. Jadi kami di sini berkewajiban untuk menghormati hukum Pakistan dan tidak boleh menggunakan gedung kedutaan dengan cara yang bertentangan dengan fungsi diplomatiknya. Jadi kami di sini apabila kami menyembunyikan uzma tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan kami dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban diplomatik dan berpotensi untuk memicu ketegangan antara kedua negara begitu. Jadi di sini kami memilih memberikan perlindungan konsuler yang diperlukan sekaligus menempuh jalur hukum melalui pengadilan Pakistan. Dengan cara itu keselamatan uzma sendiri tetap menjadi prioritas kami, tapi penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang sah dan tidak merusak hubungan diplomatik antar kedua negara begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amanda. Terus kita melihat di film itu tuh sepanjang kejadian hampir setiap keputusan strategis itu selalu didiskusikan terlebih dahulu nih kepada Kementerian Luar Negeri India. Nah, mengapa sih Mbak Sania seorang diplomat itu tidak memiliki kewenangan penuh gitu untuk langsung memutuskan semuanya sendiri? Ya, sepakat juga dengan pernyataan dari Mbak Manda gitu ya, terkait prosedur yang harus kita lakukan. Nah, karena diplomat itu bukan pembuat kebijakan luar negeri secara individu, melainkan pelaksana kebijakan negaranya. Nah, sebagai diplomat memang kami berada di garis depan, dan tugas kami itu mewakili dan memperjuangkan kepentingan nasional serta melindungi warga negara di luar negeri. Nah, tetapi setiap keputusan yang kami ambil itu harus berhati-hati karena membawa konsekuensi terhadap hubungan bilateral antara India dengan Pakistan. Kami juga waktu itu udah berkoordinasi dengan New Delhi, dengan kita punya prinsip yaitu United Foreign Policy, yaitu bahwa seluruh perwakilan diplomatik itu harus berbicara dengan satu suara gitu. Karena diplomasi kan kerjanya institusional gitu ya, bukan keputusan personal seorang gitu, tapi juga harus punya kesepakatan bersama gitu di dalam negaranya sendiri. Wow, berarti seorang diplomat tuh sangat-sangat kompleks ya tugasnya. Dan itu melibatkan banyak orang gitu. Tadi di-mention bahwa diplomat itu bukan pembuat kebijakan gitu ya, melainkan melaksanakan kebijakan yang dari negara gitu. Wow, sangat-sangat kompleks dan benar-benar insightful sekali ya pada hari ini kita podcastnya. Lalu sebaca saya gitu ya, bahwa di film tersebut itu juga bahwa diplomat-diplomat tersebut membantu secara aktif gitu ya, mengumpulkan dokumen, bukti dan juga saksi gitu ya dalam adegan-adegannya gitu. Nah, dan juga selama proses persidangan. Lalu mengapa gitu ya diplomat itu ikut terlibat langsung gitu dalam proses-proses tersebut? Ataukah ada memang ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dijalankan oleh diplomat, ataupun memang dalam situasi kondisi yang genting diplomat perlu ikut turun langsung untuk mengambil bukti ataupun ikut dalam proses persidangan? Gimana untuk pendapat dari mbak diplomat gitu? Berangkat tadi dari pernyataan Mbak Sania ya, yang dimana sebagai diplomat juga keputusan yang kita ambil itu harus sangat hati-hati, dan di sini tanggung jawab kami salah satunya yaitu untuk memberikan perlindungan kepada warga negara India terutama di luar negeri ya. Nah, dalam situasi ini, terutama Uzma, perlindungan tersebut tidak selalu berupa negosiasi politik gitu, tapi juga memastikan warga negara kami memperoleh akses terhadap proses hukum yang adil. Nah, di sini kami membantu mengumpulkan dokumen, memverifikasi identitas, serta menyediakan informasi yang diperlukan agar fakta-fakta dapat disampaikan secara jelas kepada pengadilan Pakistan. Dan oleh karena itu kami tidak sama sekali mencampuri independensi pengadilan ataupun menggantikan peran aparat penegakan hukum, tetapi memastikan bagaimana hak-hak Uzma ini sebagai warga negara India tetap terlindungi. Gitu. Dari jawaban Mbak Amanda sendiri gitu ya, bisa disimpulkan bahwa diplomat dalam persidangan itu nggak berusaha menggantikan ya, tapi mungkin mendampingi lebih tepatnya seperti itu ya. Oke. Jadi kita juga melihat dalam beberapa scene film itu banyak sekali sorotan media gitu. Nah, ketika kasus Uzma ini menjadi sorotan media, mengapa seorang diplomat itu nggak bisa langsung menggunakan konferensi pers secara agresif gitu untuk menekan Pakistan secara langsung? Ya, dalam diplomasi media memang dapat menjadi alat
membangun opini publik ya, tetapi harus digunakan dengan bijak. Jika digunakan secara tidak semestinya itu malah dapat mempersempit ruang negosiasi kami gitu. Nah, kami memilih memberikan informasi itu seperlunya dan pastinya harus valid gitu ya, sesuai dengan fakta, dan tetap menjaga komunikasi utama melalui jalur diplomatik antara government to government, antara India dengan Pakistan gitu secara langsung. Dan pendekatan ini memang mencerminkan keseimbangan antara public diplomasi dan quiet diplomasi, sehingga opini publik itu tetap terjaga tanpa mengganggu proses penyelesaian kasusnya gitu. Jadi memang harus menggunakan media sosial ini dengan hati-hati, apalagi kita membawa nama negara gitu ya. Berarti seorang diplomat dari India ini berupaya menggunakan media sosial dengan bijak gitu. Jadi tetap berhati-hati walaupun menggunakan media sosial. Iya, sebenarnya bisa kami gunakan juga untuk mengcounter informasi-informasi yang tidak valid terhadap kami gitu. Karena kan memang waktu itu banyak sekali opini-opini yang menyalahkan kami gitu ya sebagai pihak negara dari UZMA tersebut gitu. Jadi itu sih sebenarnya challenging juga ya media sosial ini. Membantu tapi cukup challenging gitu ya dalam menggunakannya. Betul banget. Makanya juga sebagai audiens, sebagai masyarakat, sebagai warga itu harus pinter-pinter juga ya memilih informasi gitu. Harus diverifikasi dulu apakah ini informasi yang benar atau itu hoax gitu kan, karena hoax banyak sekali ya sekarang, apalagi udah zamannya AI ya. Betul. Susah banget membedakan antara yang real dan juga yang gak real gitu. Betul. Iya. Jadi harus verifikasi lebih lanjut gitu ya. Betul, cari informasi, jangan dapat satu informasi langsung ini benar gitu, belum tentu. Jadi harus kita tanyain dulu nih apakah ini benar gitu. Betul. Jadi bijak ya menggunakan media sosial. Oke. Jika menghadapi sebuah kasus atau kejadian gitu ya seperti tadi di film gitu, pasti kan para diplomat itu mengalami beberapa tekanan ataupun ancaman gitu dan atau resiko gitu ya ketika menghadapi kejadian tersebut. Dari para diplomat ini bagaimana cara mengelola ancaman dan risiko tersebut gitu Mbak Sania? Ya, memang itu juga yang paling krusial gitu ya sebagai diplomat. Ancaman, tekanan itu nggak jauh-jauh gitu dari kita, apalagi kalau kasusnya seperti ini gitu. Nah, jadi setiap informasi keamanan itu harus dianalisis dari pihak kedutaan ya. Tapi memang nggak boleh mengubah tujuan utama misi diplomatik. Jadi kami tetap menjalankan komunikasi dengan otoritas Pakistan, kemudian meningkatkan koordinasi keamanan internal kedutaan dan memastikan keselamatan staf di kedutaan juga terjaga gitu tanpa menghentikan proses perlindungan terhadap warga negara. Jadi memang keamanannya waktu itu lebih diperketat lagi gitu di wilayah kedutaan dan sampai proses pemulangan UZMA gitu dari kedutaan sampai ke India lagi kayak gitu. Oke. Lalu dalam kejadian tersebut juga kan ada namanya proses persidangan gitu ya Mbak. Lalu bagaimana para diplomat itu tetap menghormati gitu adanya proses persidangan yang berlangsung walaupun sepertinya kita tidak bisa melihat masa depan gitu, memprediksi bagaimana ke depannya apakah menguntungkan ataupun malah merugikan gitu. Bagaimana para diplomat ini tuh tetap menghormati adanya proses tersebut gitu, Mbak Amanda. Ya, di sini kita melihat gimana legitimasi diplomatik dibangun melalui penghormatan terhadap institusi negara lain, dan jika India mengabaikan pengadilan Pakistan maka posisi diplomatik India justru akan melemah gitu. Dan kami juga memahami bahwa keputusan pengadilan Pakistan merupakan dasar hukum yang paling kuat untuk memungkinkan UZMA kembali ke India, dan karena itu kami memilih memperkuat proses hukum yang sedang berjalan daripada menempuh langkah yang berpotensi menimbulkan sengketa diplomatik gitu. Oke, baik. Jadi memang dilihat dari jawaban Mbak Amanda ini memang proses persidangan gitu ya, pemulangan dan juga lain sebagainya dalam kejadian itu cukup panjang dan kompleks gitu ya. Jadi kayak butuh adanya penghormatan hukum internasional juga gitu ya dalam pelaksanaan sebagai diplomat ini. Wow, sangat-sangat seru ya dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga kan, karena waktu di persidangan juga POV antara India dan Pakistan itu kan berbeda gitu, dan sempat ada pertentangan juga ya dari pihak ataupun kelompok ISI ya. Iya, karena dari pihak ISI sendiri, terutama suami dari UZMA itu sendiri,
menyangkal untuk tidak dipersidangkan di persidangan itu karena ini hanyalah cekcok antara kedua Urusan rumah ya, tangga rumah lah. tangga gitu. Jadi Padahal ini sebenarnya itu enggak kayak Iya, gitu. Oke, baik. Nah, kita juga melihat nih dalam film itu kalau diplomat ini tuh berhati-hati banget gitu dalam komunikasi dengan Uzma dalam kedutaan. Nah, mengapa sih diplomat India ini nggak langsung memberikan janji kalau Uzma ini bisa langsung dipulangkan gitu? Iya, karena komunikasi diplomatik itu kan harus realistis juga ya. Jadi kita nggak bisa kasih janji-janji manis aja nih, apalagi ini case-nya korban gitu ya, butuh perlindungan gitu. Nah, makanya kita itu kalau memberikan harapan yang belum tentu itu malah dapat dipenuhi, belum tentu dapat dipenuhi, itu justru dapat merusak kepercayaan warga negara terhadap pemerintah India gitu kan. Nah, makanya kami memilih menjelaskan secara seluruh kemungkinan yang dapat terjadi dalam prosesnya, termasuk risiko dan proses hukum yang harus dihadapi oleh pihak kedutaan maupun Uzma itu sendiri. Nah, transparansi seperti ini juga merupakan bagian penting dari etika seorang diplomat. Makanya seluruh seluruh tindakan kita itu harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik-konflik yang baru. Kayak gitu. Oke, jadi sikap, perkataan maupun berdialog diplomat itu sangat-sangat diperhatikan ya dalam mengenai suatu kejadian atau kasus gitu ya. Oke, tapi dalam kejadian tersebut gitu ya, penyelesaian kasus ini kan tadi sudah dibilang kalau nggak hanya diplomat, dan diplomat itu ada kementerian dan juga ada aparat keamanan, pengacara gitu ya, yang merupakan juga ikut terlibat gitu dalam proses kejadian, dalam proses pemulangan gitu ya, dalam kejadian ini gitu. Nah, lalu sebenarnya apa sih makna dari keterlibatan mereka gitu? Apakah seorang diplomat itu tidak bisa independen gitu dalam mengambil keputusan gitu, Mbak Amanda? untuk mempercepat proses pemulangan Uzma kembali ke tanah India ini perlu ada aktor-aktor lebih yang mereka ini menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsi mereka begitu. Jadi karena kasus ini cukup kompleks karena berada di wilayah yang bukan warga negara India nih, berada Bukan otoritas iya bukan India lah ya. otoritasnya. Jadi butuh aktor-aktor lebih nih untuk mempercepat pemulangannya. Wow, jadi aktor-aktor lain pun juga sangat-sangat terlibat ya Iya, dalam- berpengaruh juga, terutama dari pihak India gitu ya. Wow, jadi benar-benar memang diperlukan ya untuk melibatkan aktor-aktor lain seperti kementerian dan juga lain sebagainya gitu untuk mendapatkan mungkin bantuan gitu ya untuk mempercepat pemulangan tersebut gitu ya. Oke Mbak, tadi kita sempat menyinggung tentang persidangan gitu, menghormati persidangan. Nah, misalnya di saat itu India langsung membawa Uzma ini keluar dari Pakistan gitu tanpa menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut Mbak Sania, itu bagaimana dampaknya terhadap hubungan diplomatik kedua negara? Ya, dari kacamata diplomatik gitu ya, apabila India memilih membawa Uzma keluar secara sepihak gitu tanpa menghormati proses hukum Pakistan, itu malah membuat tindakan kita itu berpotensi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara host, yaitu Pakistan. Nah, memang dalam praktik diplomasi, setiap negara itu memiliki yurisdiksi atas wilayahnya sendiri, sehingga tindakan yang mengabaikan mekanisme hukum itu dapat terutama mekanisme hukum domestik gitu ya, itu dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri negara host atau negara penerima. Nah, sebagai diplomat, kami menyadari bahwa tugas kami itu bukan hanya melindungi warga negara India aja, tetapi juga menjaga hubungan bilateral yang telah dibangun antara India dan Pakistan. Jadi meskipun hubungan India dan Pakistan selama ini diwarnai berbagai ketegangan gitu, nah maka dari itu kami memilih menggunakan jalur hukum Pakistan sebagai dasar penyelesaian kasus. Keputusan tersebut memang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, namun memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil akhirnya dan menghindari kedua negara dari potensi krisis diplomatik yang berkelanjutan seperti itu. Wow, berarti setelah kita melakukan tanya jawab gitu ya Mbak Jana, sangat-sangat insightful dan benar-benar ngebuka, kalau menurutku ya, ngebuka
pemikiranku bahwa seorang diplomat tuh sangat-sangat sangat-sangat penting gitu ya perannya dalam kejadian-kejadian warga negara kita di tempat warga negara lain gitu ya, karena dilihat dari jawaban-jawaban para diplomat kita yang Ya, hadir di benar. sini juga gitu ya, bahwa tadi yang sempat aku headline gitu ya, bahwa pembuat diplomat itu bukan pembuat kebijakan utama dan juga perlu melibatkan aktor-aktor lain gitu dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu. Tapi perannya juga cukup penting lah, walaupun betul. bukan pembuat kebijakan Betul, foreign betul. policy secara Betul. yang paling utama lah gitu. Mm-mm. Karena yang di lapangan itu yang bekerja adalah diplomat. Betul, yang melakukan dialog, Betul. negosiasi, ikut mendampingi persidangan pun diplomat juga ikut aktif ya dalam pengumpulan bukti, saksi dan lain sebagainya, itu juga sangat-sangat berperan penting ya diplomat itu ya. Gitu. Ya, memang setelah film The Diplomat ini launching, kita juga nonton ya, Mbak Manda luar biasa sekali, produser dan juga aktor-aktor yang main di situ. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat ya bahwa diplomat itu harus berhati-hati dalam menghadapi korban. Tidak boleh langsung mengklaim korban atau playing victim lah kayak gitu. Tidak boleh menyalahkan korban juga. Jadi harus benar-benar menghargai korban juga sih itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya setelah kita diskusi panjang dan juga tanya jawab bersama para diplomat kita. Mungkin dari film The Diplomat yang kita tadi bicarakan, pelajaran penting ya mungkin ya bagi mahasiswa-mahasiswa hubungan internasional gitu ya, dalam mempelajari praktik diplomasi secara langsung gitu, seperti yang digambarkan pada film gitu ya. Mungkin dari Mbak Amanda. Ya kita bisa lihat ya dari kasus ini, terutama dari film ini juga nggak sesimpel teori yang kita pelajari di kelas ya, sebagai anak HI terutama. Sebagai diplomat di lapangan kita dihadapkan beberapa dilema dan tekanan seperti kepentingan nasional, terus bagaimana kita memberikan perlindungan bagi warga negara dan penghormatan terhadap kedaulatan bagi negara lain, serta bagaimana kita menjaga nih hubungan bilateral agar tidak mengalami eskalasi, begitu ya Mbak? Iya betul banget, karena memang kasus Uzma ini di dalam film The Diplomat gitu ya menjadi contoh nyata bagaimana seorang diplomat itu harus mengambil keputusan di bawah tekanan politik, media, opini publik, dan keterbatasan hukum yang berlaku di negara host. Nah, dalam situasi tersebut, seorang diplomat memang tidak cukup gitu ya, hanya memahami teori hubungan internasional secara semata, karena kadang realitasnya suka berbeda ya. Tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, analitis hukum, manajemen krisis, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi negaranya. Dan anyway, juga film tersebut kan diangkat dari kisah nyata juga ya, bukan fiksi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa hubungan internasional, film ini memberikan pelajaran bahwa diplomasi itu merupakan perpaduan antara teori dan juga praktik. Nah, konsep-konsep seperti konsuler diplomasi, quiet diplomasi, negosiasi bilateral, penghormatan terhadap kedaulatan negara, hingga implementasi Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dapat dilihat secara konkret melalui setiap keputusan yang diambil selama penanganan kasus Uzma di dalam film The Diplomat, seperti itu. Wow, bener-bener yang kayak harus bisa multitasking gak sih Iya, kalau benar. diplomat ini, harus bisa ada kehati-hatian, bernegosiasi, terus juga apalagi tadi ya, Analisisnya juga analisisnya. harus Kuat komprehensif ya, lah ya. komprehensif, betul, untuk melihat bagaimana kita harus menghadapi kejadian atau situasi gitu ya. Iya. Mungkin. Karena dinamikanya cepat sekali gitu ya terjadi seperti itu. Sangat seru ya untuk diskusi kita pada Betul banget, kali ini gitu ya, untuk Iya. membahas kejadian yang based on true story kan ini. Betul banget. Oke, mungkin untuk podcast kali ini kita rasa cukup ya, Mbak Sania. Kayaknya sebenarnya masih banyak yang Iya, yang perlu dibahas, dibahas. cuman memang keterbatasan Keterbatasan waktu waktu, ya. iya. Ya, karena Mbak Manda dia bentar lagi mau jam 1 ya mau flight ke Singapura. Wow, Ya. ada tugas lagi ya Mbak? Iya, Waduh. kebetulan kalau saya lagi ngambil cuti sebenarnya. Oke. Oke, kita Kalau sebagai kita gak cuti ya, kita ada Ada lagi terus ya, betul, podcast ya. setiap hari ada. Oke, luar biasa.
Gak apa-apa, tetap semangat Mbak. Iya Mbak Jana, karena Makasih loh. karena podcast Bicara HI berarti podcast yang ngomongin terkait hubungan internasional, Iya, dan ini betul. juga membantu teman-teman dari mahasiswa international HI, relation ya, mungkin ya HI ya. Ya itu membuka wawasan lagi, menambah perspektif baru, dan ini luar biasa sekali ya podcastnya. Ini udah dari tahun kapan ya Mbak? Wah, kita udah lama banget Udah ya lama Mbak ya. Jana ya, kayak udah sekitar 13 tahunan Iya. gitu mungkin. Oh iya, waktu itu kok 13 tahun kita masih tugas di mana ya Mbak? Lupa juga saya. Udah jadi sahabat karib belum kira? Itu awal pertemuan kita ya. Iya, awal sebagai pertemuan. Jadi teman. persahabatan kita kira-kira juga seusia podcast ini. Di mana Masya tuh Allah ya. ketemunya kira-kira? Swiss atau di mana tuh kira-kira? Waktu itu kita masih jadi apa ya Mbak? Diplomat muda atau iya. apa? Iya betul-betul. Sebenarnya masih muda juga sih. Iya, oke. Terima kasih ya for having me. Ya, Having terima us, kasih having ya. us. Kita dari podcast HI ucapin terima kasih banyak nih kepada Mbak Sania dan Mbak Manda yang telah meluangkan gitu waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat padat ini. Betul. Aduh, biasa. harus fight lagi nanti jam 1 Mbak Manda. Mbak Manda, kalau saya lagi cuti. Selamat menjalankan cuti ya Mbak Terima Sania. kasih. Sudah podcast kita hari ini bersama para diplomat keren, di mana podcast ini semoga dapat membantu mahasiswa hubungan internasional dalam membuka wawasannya, melihat dinamika dan kompleksitas perannya sebagai diplomat gitu. Mungkin see you in the next podcast. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tia. Terima Mbak kasih Jana. Mbak Selamat Sania. siang. Cuti, terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. I just had to let you know you're